Oke, selamat pagi teman-teman JB. Balik lagi di channel YouTube kita. Nah, teman-teman, kita kali ini mau review salah satu Vespa PTS yang udah kita selesai pasang kit elektrik ya. Ya. Nah, jadi ini punya salah satu customer Vido kita ya sebelumnya. Kemudian teracuni ternyata ya ngelihat konten-konten dari JB. Akhirnya pesan satu unit untuk Vespa elektrik, dan Vespa yang dipilih adalah PTS ya. Kebetulan si Om ini memang belum punya unit ya Gus ya, jadi kita coba bantu untuk carikan unitnya. Kemudian unit dikirim ke workshop kita dan kita proses konversinya. Nah, jelasin dikit ini PTS-nya. Oke, jadi ini PTS 100 yang sebelumnya kita belikan unit ini buat konsumen. Jadi setelah unit ini dikirim ke workshop kita, kita cek semua nih, cek kelurusan bodi, kemudian kaki-kaki, sebelum kita melakukan konversi. Dan utamanya karena memang permintaan dari konsumen, konsumen ingin merestorasi juga. Jadi mulai dari catnya, kemudian tambahan-tambahan aksesorisnya gitu. Jadi di luar konversi. Jadi bisa dibilang kita proses dari nol itu, dari konsumen belum punya unit sampai udah siap pakai gitu. Jadi kita cek semuanya juga. Oke. Jadi artinya pada saat datang itu kita nggak langsung eksekusi ya, kita harus cek dulu semuanya, A to Z-nya apakah memang sudah proper atau belum ya. Oke. Setelah semuanya oke, baru kita masukkan kit konversi, kemudian kita tes lagi, biasanya tes jalan sudah oke, nggak ada masalah, baru kita kirim ke konsumen kita gitu ya. Jadi PTS ini pakai kit 3000 watt. Ini bisa kecepatannya mencapai sekitar 80 km per jam dan jarak tempuhnya sekitar 70 kilo. Kontrolernya sudah smooth, sine-wave, ada fitur engine brake juga. Jadi saat lepas gas udah agak ngerem ya, ngerem karena pengereman engine brake, iya betul. Kemudian kit konversi elektrik Vespa kita itu sudah include disc brake atau rem cakram di bagian dinamo belakang ya, di bagian belakang. Kemudian voltmeter atau tambahan baterai, indikator baterai itu ada di dalam jok. Kalau mau tambahan lagi itu ada di stang, itu biasanya aksesoris tambahan ya, itu add-on lagi ya. Kemudian konversi ini mesti 10 inch ya. Jadi semua Vespa yang sudah 10 inch itu sangat disarankan 10 inch karena dinamo yang kita pakai adalah 10 inch. Dan support bahan tubeless. Jadi biasanya kalau sudah konversi itu udah support bahan tubeless ya. Kalau tubeless satu di depan ya. Iya. Jadi lebih baik udah langsung ditubelessin aja semuanya gitu. Kemudian setelah itu kalau kaki-kaki semuanya sama dengan Vespa, shocknya masih dipakai, shock belakang, shock depan masih lengkap ya semuanya. Hanya mesin aja yang kita keluarkan, sama tangki kita udah nggak pakai. Tangki itu untuk kita masukkan baterai di dalam tangki. Kemudian kit konversi dan kita pasangkan swing arm, masuk dinamo, motor dinamo dan swing arm, kemudian cakram belakang, dan udah cukup itu saja. Kabel bodi kita punya khusus karena setelah konversi si unit ini akan berubah arusnya dari AC Vespa lama itu AC menjadi DC. Jadi semuanya ini udah DC. Lampu-lampu juga nanti udah dapat kecuali mangkok dan lampu
Vespa aslinya ya. Kalau bohlamnya itu udah dapat DC, paket ya. udah include di dalam paket. Kemudian saklar juga sama, saklarnya kita rubah jadi DC. Kemudian apa lagi ya? Pakai sound exhaust nggak ya? Ini kebetulan tidak pakai sound exhaust ya. Sound exhaust itu suara elektrik ya untuk motor listrik. Nah, kita punya produk itu biasanya ditambahkan, tapi tergantung konsumen mau atau tidak. Oke. Apalagi ya? Aksesoris apa nih? Ya, jadi hampir semuanya kita import pakai produk import dari SIP. Itu produknya mungkin ada beberapa mereknya, ada Cupini, spionnya pakai Cupini, kemudian ini pakai FA, hidungnya pakai FA, terus lampu juga pakai Siem, lampu pakai Siem, speedometer, standar samping, SIP, jok SIP juga, silis triplang pakai RMS, kemudian list layar pakai Cupini. Ya udah lumayan sih, udah bisa dibilang ini udah full, hampir semuanya import semua ya. Jadi kalau untuk apalagi ya, nah kalau untuk aksesoris tadi balik lagi gimana konsumen ya. Jadi Selera, mau pakai yang lokal atau yang impor. Biasanya konsumen kita pengennya ganteng sekalian gitu. Ya sih, udah unitnya juga udah mahal, konversinya juga udah lumayan, jadi aksesoris jangan tanggung-tanggung ya. Oke, jadi budgetnya berapa nih? Include unit. Oke, budgetnya kalau untuk itu versi seperti yang sudah kita sudah ada di dalam paket itu kisaran 25,8 juta, itu ditambah instalasi 1,5 juta. Kemudian kalau untuk budget PTS seperti ini, kurang lebih kita harus siapkan budget sekitar 50 sampai 60 ya. 50 sampai 60. Jadi nanti total semuanya kisarannya mungkin bisa di 90-an ya. 90-an ya. 90-an lah. Nah, biasanya setelah unit sudah dikonversi, aksesoris sudah terpasang, final touch-nya kita proses untuk detailing dan poles ya. Ya. Itu kena 1,5 juta di kita. Jadi pada saat barang diterima konsumen dalam kondisi yang udah mengkilap, jadi udah puas semuanya. Ya. Oke, apalagi? Udah cukup ya kayaknya ya? Paling biasanya surat ya. Nah, kalau banyak pertanyaan tentang surat Vespa setelah dikonversi gimana? Kalau kita sarankan STNK sih tidak perlu dirubah dulu ya, karena memang regulasi dari pemerintah masih belum benar-benar ketok palu. Ya, jadi konversi untuk kendaraan lama itu perubahan suratnya seperti apa? Nah, jadi kita sarankan, kita juga untuk menyimpan investasi itu saran kita sih pertahankanlah surat Vespa yang lama. Jadi nanti seandainya kalian memang mau menjual Vespanya, karena mengingat harga Vespa itu juga naik terus, lebih baik nanti bisa dijual lagi dengan surat yang asli. Mungkin kalau ada kolektor yang masih mencari dengan mesin aslinya, kita tinggal ubah ke mesin aslinya juga bisa. Jadi anggap aja si Vespa ini udah punya 2 mesin ya, tinggal pilih elektrik atau yang bensin gitu. Yang penting si mesinnya nggak kita jual ya. Terus itu disimpan, in case nanti ada pajak 5 tahunan itu juga tetap bisa diverifikasi oleh Samsat keasliannya. Terus udah gitu usahakan semua unit yang dikonversi itu bersurat ya teman-teman ya. Bersurat biar biar kitanya juga aman. Ya. Oke, ada lagi?
kurang lebih itu ya, yang perlu kita sampaikan. Nah, jadi buat teman-teman kita punya 2 kit ya, kit Duro Speedster. Duro itu 18,5 ya, Speed 55, range-nya kurang lebih sama ya, 55 juga 50. Yang Speedster harga 25,8, Speed 80, range-nya 65-70 km. Nah, kalian bisa langsung kirim unitnya jika kalian udah punya unit. Belum punya unit bisa kita cariin. Kalian mau restorasi juga kita bisa, mau detailing, mau pasang aksesoris juga kita bisa ya. Jadi GB one stop shop lah untuk Vespa. Oke, mungkin itu dulu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang berminat small frame seperti ini bisa langsung menghubungi Instagram kita atau WhatsApp kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.